Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Sebelum kita lanjutkan kembali ulasan terkait dengan indeks harga saham gabungan di hari ini, kita cermati terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pada pembukaan perdagangan Rabu. Pemirsa, bisa kita lihat bersama-sama. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG kembali melanjutkan penguatan 0,7% dan sudah menembus level 7.850. Luar biasa, perjalanan indeks harga saham gabungan kembali menyentuh rekor tertinggi baru di 7.800. Sementara jika kita lihat dari sisi movers ataupun saham-saham yang mencatatkan kenaikan yang menjadi pendorong utama dari IHSG, ada Telkom naik 2%, DSSA naik 2%, Goto yang tadi juga sudah sempat diulas ini sudah naik 1,6%, BBYB, BRIS, Astra International, Cuan, PPRE, FUTR. Sementara saham-saham yang masih bergerak melemah ada Toba, DKHH, Koin, CEM, Bull, Suri, BTPS, M-Sky dan juga SLIS. Sementara dari sisi sektoral, pemirsa, kembali sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,7%. Sektor cyclical menguat 0,8% dan keseluruhan sektor, pemirsa, terpantau bergerak menghijau. Dan yang paling kecil kenaikannya adalah sektor transportasi yang naik 0,3%. Dan selanjutnya kita lihat posisi Bursa Asia pada pagi hari ini. Kita cermati bagaimana kemudian sejumlah indeks utama di Bursa Asia. Ya, terpantau jika kita lihat dari Bursa Asia pada pagi hari ini, Nikkei menguat 1,3%, Straits Times Index Singapura naik 0,7%, Kospi Korea naik 0,23% dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,25%. Kompak mengalami penguatan Bursa Regional Asia. Sementara kita lihat selanjutnya saham-saham apa saja yang masih masuk dalam rekomendasi analis di hari ini. Ada BBRI, targetnya di level 3950-4160, rekomendasi buy. Astra International, rekomendasi buy. BMRI juga disematkan rekomendasi buy, dan juga Inco yang masuk dalam salah satu saham pilihan di hari ini. Ya, kita lanjutkan ulasan bersama Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Software. Mas Andika, komentarnya dong buat posisi pembukaan IHSG kita yang akhirnya melanjutkan penguatan ke 7.800. Ya Mas, seperti tadi di awal ya sudah kita diskusikan ya bahwa memang hari ini IHSG akan naik setelah kemarin asing itu net buy ya 2 hari terakhir Senin Selasa, dan ditambah lagi sentimen tadi pagi ya Mas ya, di mana indeks Amerika ditutup kompak mengalami penguatan sehingga ini menjadi eh, tambahan sentimen positif ya untuk pergerakan IHSG gitu Mas. Jadi Oke. ya kalau kita lihat memang tadi sudah sempat saya singgung, target terdekat sudah mau kena ya Mas, 7.900-an di resistennya. Seperti itu Mas. Oke, tadi kan sudah memang sempat disinggung, kemudian sektor teknologi yang menjadi pendorong juga sudah sempat diungkapkan, ada dua sahamnya yang juga mungkin bisa diperhatikan. Tapi secara general, Mas Andika, jika kita ingin mengejar ataupun ikut dalam perjalanan kenaikan IHSG kali ini, secara general, apa yang perlu kita perhatikan? Adakah sektor-sektor utama yang bisa menjadi pilihan? Oke Mas, kalau saya sih lebih ke itu ya Mas, saham-saham big caps Mas, untuk para investor. Saya lebih menyarankan untuk saat ini karena udah baliknya asing ya, karena kita ketahui emiten-emiten big caps itu bergerak kalau ada inflow asing ya, seperti Big Bank ya, BRI, Mandiri, lebih baik kita fokus saja dulu Mas di Big Bank. Lalu saya juga bisa ngasih rekomend di Astra ya Mas ya. Hmm, Astra juga bagus ini. Dia udah kembali ke 5 ribuan lagi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ini BRI yang paling menarik Mas ya, karena ada double bottom. Dan oke. kalau Ya. para pelaku pasar ingin masuk nampaknya bisa di 4.000 hingga 4.050 ya, dan dengan targetnya di 4.200 hingga 4.250. Hmm. Oke, jadi memang ikut kenaikan IHSG sektornya tadi menurut Mas Andika, atau saham-sahamnya big caps bisa fokuskan lagi ke perbankan. Nah, ini sepertinya juga memang beririsan dengan apa yang masuk dalam saham pilihan ya Mas Andika ya. Kita lihat kembali, ini ada BBRI di sana tadi sempat disinggung, tapi mungkin sekali lagi Mas Andika, saham pilihan pertama ada BBRI. Kenapa kemudian disematkan rekomendasi buy? Ya, kalau kita lihat ya Mas, BBRI sendiri memang 2 hari terakhir ya, ini mengalami inflow asing yang cukup signifikan dan juga didukung oleh teknikal yang membentuk pattern double bottom, sehingga memang saya optimis sekali untuk BBRI sendiri ini bisa ke 4.200 ya hingga 4.250.
Oke, 4.200 hingga 4.250 ini jangka waktunya perkiraan berapa lama nih Mas Andika? Hingga akhir Agustus lah Mas, paling lama awal September. Wow, paling lama awal September ini masih ada peluang untuk bisa dikejar karena memang masih bergerak di level 4.070 tapi valuasi masih cukup murah atau menarik ya berarti ya Mas Andika ya BBRI ya? Iya, kalau saya lihat sih Mas ya, untuk Big Bank ya Mas, khususnya ya Hmm. BRI, Mandiri, BCA, BNI ya, seperti itu ini masih sangat menarik Mas. Hmm. Dia harga masih di sekitar sini ya, masih murah dan juga masih potensi untuk mendapatkan dividen yield ya untuk Hmm. investor ya yang ingin memang fokusnya untuk jangka panjang seperti itu Mas. Tinggal Oke. kita atur manajemen aja seperti itu Mas. Siap, bisa diatur-atur begitu ya. Bagaimana Ya. kemudian portofolionya BBRI mungkin saja bisa menjadi pilihan untuk Anda pemirsa. Nah, berlanjut ke saham pilihan berikutnya, saya ke sektor yang sama terlebih dahulu ya Mas Andika, ada BMRI di sana. Rekomendasinya juga buy dari Mas Andika. Boleh BMRI-nya apa saja catatannya Mas Andika? Oke, sama ya Mas. BMRI sendiri memang kemarin inflow asing ya 550 miliar ya sekitar segitu ya Mas. Dan itu dia membentuk inverted head and shoulder. Nampaknya kalau kita lihat untuk ke 5125 ya, 5125 hingga 5200 lah BMRI Mas. Oke, 5125 hingga 5200 untuk BMRI dari sisi teknikal tadi juga sudah diungkapkan apa yang kemudian dibentuk dari pola pergerakan BMRI dan saat ini pemirsa BMRI bergerak di level 4.950 atau menguat 0,81%. Dua saham pilihan dari sektor perbankan tadi sudah diulas sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Kita ke sektor yang berbeda. Nah, ini ada Astra International tadi juga sudah sempat disinggung. Rekomendasinya juga buy, Mas Andika. Apakah kemudian Astra International baik dari sisi fundamental ataupun mungkin teknikal ini bisa saling kombinasi sehingga akhirnya masuk dalam universe pilihan saham hari ini? Oke, Astra International memang itu ya Mas ya. Kalau kita lihat udah mulai menarik karena secara teknikal uptrend ya. Dan kalau kita lihat juga Mas, ini juga kalau kita lihat kan BI udah memangkas suku bunga. Lalu The Fed juga nih dengan data inflasi yang sudah dirilis untuk pemangkasan suku bunga di bulan September terbuka lebar dan akan diikutin dengan BI ya yang akan potensi memangkas suku bunga juga. Nah, ini jadi sentimen positif nih Mas untuk Astra ya yang memang 50% sampai lebih ya pendapatannya masih ditopang oleh sektor otomotifnya. Nah, kalau Hmm. ada penurunan suku bunga, penurunan eh, suku bunga kredit ini menjadi daya tarik masyarakat nih untuk mengambil kendaraan lagi seperti itu Mas. Jadi memang Astra Oke. masih menyimpan peluang yang sangat baik di sisi inflow asing sudah mulai masuk dan teknikal juga bagus Mas. Teknikal bagus, fundamental juga diekspektasikan masih tetap bertahan begitu ya dengan tadi kontribusi masih mayoritas didukung oleh sektor otomotif. Mungkin sekali lagi level Astra, Mas Andika di level berapa yang bisa dicatat atau menjadi target? Oke, Astra sendiri ya Mas. Nampaknya kalau target penguatan saya ya Mas, ini ke resisten terdekat di 5175 dan untuk target selanjutnya di 5300 hingga 5400 Mas. 5.300, 5.400 menjadi level yang lebih tinggi lagi dari resisten pertama yang tadi mencoba ataupun dicoba tembus oleh Astra International. Baik itu untuk ASI. Satu lagi saham pilihannya Mas Andika, ada Inco di sana. Nah, Inco nih seperti apa? Kenapa kemudian cukup menarik? Nah, Inco sendiri juga nih Mas, kalau secara teknikal ini dia lagi disupport ya. Dan kalau kita tahu ya, pemerintah juga mendukung EV ya, perkembangan EV untuk transisi dari energi kotor ke energi bersih. Nah, Inco sendiri kan memang komoditas nikel nih, jadi memang nantinya akan berkontribusi ya Hmm. untuk kemajuan industri EV di Indonesia seperti itu, sehingga memang dengan adanya fokus dan antara ya atau pemerintah ke EV, maka sektor komoditas nikel ini akan sangat diuntungkan Mas untuk beberapa waktu ke depan. Oke, sektor EV ataupun nikel tadi ya kembali diuntungkan untuk Inco, rekomendasinya juga buy, masuk dalam salah satu saham pilihan di hari ini. Baik, Mas Andika bisa kita gali lebih dalam lagi tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Market Basar ini. Nanti kita kulik-kulik lagi ya Mas Andika ya bagaimana kemudian perjalanan IHSG di tahun 2025. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Oke, sama-sama Mas.
Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami karena ada informasi lainnya, salah satunya di bawah manajemen baru, Telkom menyatakan siap melakukan transformasi bisnis. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda.